Pagi menjelang siang ini kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan lewat ngobrol sehat bersama RRI Palembang dan juga Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid. Dan pada kesempatan ngobrol sehat ini kita akan berbincang-bincang mengenal tanda-tanda dini ketuban pecah pada kehamilan. Saya sudah bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang adalah Dr. Henny Luniagus Hardida, SPOGK Mars, dokter kandungan Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ini perbincangan kita tuh mengenal tanda-tanda dini ketuban pecah pada kehamilan ya. Ini sesuatu yang baru yang akan saya perbincangkan ya bersama dokter. Berdasarkan dari pengalaman juga belum ada, tapi ini bisa menjadi edukasi lah ya untuk kita semua ya. Oke, nah sebelum ke bagaimana kita mengenal tanda-tanda begitu ya dokter ya, Ya, ketuban pecah pada kehamilan, saya mau tanyakan dulu ya, ketuban secara garis besar itu yang seperti apa dokter? oke. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda yang di rumah ya. Jadi ketuban pecah dini itu adalah suatu keadaan di mana keluarnya air ketuban atau pecahnya itu pada kehamilan sebelum proses melahirkan pada usia kurang dari 37 minggu. Tetapi bisa juga pada proses melahirkan yang sudah matang atau lebih dari 37 minggu dalam proses kehamilan itu, tapi fasenya memasuki fase baru, fase pembukaan eh, 3 atau 4 cm ya. Jadi namakan ketuban pecah dini. Eh, jadi pada saat terjadinya ketuban pecah lebih awal ini akan menyebabkan risiko kepada kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu sebaiknya harus segera ke tempat fasilitas kesehatan yang terdekat. Oke, nah jadi ketuban itu munculnya tuh pada usia kandungan berapa dokter? Ya selama kehamilan itu Selama kehamilan tuh udah iya ada ada. terbentuk pada di usia di atas 4 bulan kan udah ada air Oh ketuban ya. gitu ya. Dokter izin nih dokter, mic-nya agak dimajuin sedikit. Pokoknya dekat-dekat Oh, aja dekat-dekat. ya. Yang ditarik yang di bawahnya dokter. Nah, Oke, ya emang maaf. agak berat ya. Itu legend mic kita itu dokter ya. Oke, nah jadi untuk Anda juga nih pendengar, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya mengenai ketuban ataupun mungkin di luar itu juga boleh ya, karena memang yang berhubungannya dengan kandungan lah ya dokter Ibu ya, hamil ibu hamil ya. ya. Mm-mm. Jangan nanya yang di luar itu ya. Karena ahli kita nih siang hari ini adalah dokter SPOGK ya, SPOGK Mars ya gitu sama dokter Henny. Nah kita lanjutkan kembali, berarti kalau misal kita apa berbicara mengenai ketuban yang pecah ini, berarti dia memiliki tanda-tanda seperti apa yang menjadi tema kita ya gitu ya. Nah Oke, ya. tanda-tandanya seperti apa dokter? Oke. Jadi tanda-tandanya sebenarnya pecah ketuban itu hal-hal yang biasa Hmm. pada proses bahwa ibu yang ingin melahirkan Oh itu tidak bahaya? kalau hamilnya cukup bulan. Oh kalau Ya, camnya cukup bulan. ya sudah itu pembukaannya sudah besar. Tetapi kalau dia pecah dini, jadi ketuban itu pecah misalnya kehamilan kurang dari 37 minggu Ya. atau belum ada bukaan, karena Mm-mm. ini akan menyebabkan partus yang sangat lama, proses melahirkan yang sangat lama yang bisa menyebabkan infeksi pada janinnya itu, karena air ketubannya akan mudah berubah dari yang normal menjadi berubah warna yang Mm. menginfeksi pada bayinya gitu. Nah, ciri-cirinya ibunya akan merasa basah di area kemaluannya Oke. ya, dan keluar ketuban ini bisa secara tiba-tiba. Hmm. Nah, untuk bisa membedakan, mungkin ini informasi buat ibu hamil, pakai pembalut Ya. kan itu meresap. Ya. Ya, kita bisa melihat warna dan bau aromanya. Ya. Kalau aromanya itu tidak tidak ada yang khas ya sebenarnya ketuban, Mm-mm. tapi dia bau amis, tapi samar sekali bau amisnya, kemudian warnanya bening. Mm. Nah, berbeda dengan air kemih. Ya. Nah, jadi bisa keluar secara perlahan Mm-mm. mengalir, tapi bisa juga langsung deras. Hmm. Nah, itu segera ke rumah sakit. Apa yang menyebabkan ketuban ini pecah Oke, dokter? penyebabnya sebenarnya belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor risiko.
Oke. Salah satunya bisa karena infeksi, infeksi pada organ reproduksi misalnya ya, ada tanda-tanda keputihan ya, harus diwaspadain. Jadi harus segera ke dokter karena keputihan yang infeksi banyak bakterinya di situ yang bisa melemahkan dari selaput ketuban Oke. karena akan terjadi peradangan. Kemudian peregangan dari selaput ketuban sendiri itu pada kasus-kasus kembar air Ya. seperti namanya polyhydramnion atau kembar ya. Nah, jadi kemudian bisa juga kehamilan sekarang ini punya riwayat kehamilan sebelumnya pecah ketuban dulu atau kehamilan prematur atau jarak kehamilan yang terlalu dekat atau yang terlalu jauh atau selama kehamilan dia pernah melakukan operasi pada daerah serviks ya, misalnya biopsi atau apa, atau memang bentuk serviknya itu pendek. Nah, kemudian juga karena kekurangan berat badannya sehingga nutrisinya juga rendah ya, sehingga menyebabkan gangguan-gangguan pada pertumbuhan gizi daripada ibu itu sendiri ya. Satu lagi ibu yang perokok. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya KPD ya, itu faktor resiko. Jadi ya dihindarin sedapat mungkin itu. Kalau dari faktor makanan begitu dokter bisa nggak itu? Enggak Cuma ya? ya nutrisi itu sangat penting bagi Ibu hamil ya. Jadi bagi ibu-ibu yang kurang nutrisi ya akan mengganggu suplai juga ke bayinya. Jadi akan menyebabkan gangguan juga kepada fungsi perkembangan janin selama di dalam kandungan. Oke, baiklah. Nah, ini saya mau bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk di 0821 7927 9090 ya. Dari 08123639 sekian ya dari Pak Surya yang ada tidak sebutkan di mana ya. Selamat siang dokter, saya mau bertanya ya. Kan gaya hidup itu mempengaruhi tidak kalau misalkan ketubannya pecah, maksudnya gaya hidup suami ada kaitannya nggak sama apa yang apa yang dialami oleh sang istri Ya, gitu. gaya hidup yang seperti apa Pak? Seperti gaya hidup apa? Perilaku, maksudnya perilaku seksual bisa juga karena infeksi menular seksual juga salah satu bisa menyebabkan terjadinya infeksi kan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa infeksi pada organ reproduksi salah satu faktor risiko terjadinya ketuban pecah dini. Salah satunya ya mungkin infeksi seksual menular. Jadi ya perilaku seks yang kurang baik juga ada andil dalam hal ini gitu, ya. Ada hubungannya gitu ya dokter ya, berpengaruh begitu ya. Nah, kalau misalnya tadi dokter bilang kan ngerokok tuh juga salah satu bisa menyebabkan ketuban pecah juga gitu dokter. Nah, sekarang ini kan orang memang nggak ngerokok yang ini ya dokter, tapi ngerokoknya elektrik gitu ya dokter ya. Nah, itu bagaimana juga tuh dokter? Jadi di dalam literatur yang kita ketahui bahwa kalau yang penyebab pastinya itu ya karena nikotin sebenarnya. Nikotinnya itu ya dokter ya. Nikotin dantar ya. Karena nikotin dantar itu kan bisa menyebabkan perubahan biokimiawi di dalam serum kita ya. Jadi dia sangat berpengaruh karena dia akan menyebabkan perubahan. Terjadi stres oksidatif pada bayi, jadi asupan oksigennya akan terganggu karena dia banyak mengandung monoksida. Yaitu jadi dihindarkan sedapat mungkin selama hamil, jauhin untuk merokok dan menjauh dari asap rokok. Menjauh ya. Jadi istilahnya tuh perokok pasif ya dokter ya, jangan jadi perokok pasif begitu ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Berarti kalau misalkan makanan tadi nggak ada spesifiknya yang secara langsung ya dokter ya, menyebabkan pecahnya ketuban ya. Tapi ini lebih kepada zat-zat lain ya yang masuk kayak nikotin tadi disebabkan begitu ya. Berarti pecahnya ketuban dini itu berarti memang dari infeksi gitu tadi ya dokter ya. Salah satu faktor risikonya. Terus juga kurangnya nutrisi juga bisa dokter. Bisa ya. Jadi kan gizi yang kurang pasti kan gangguan juga ke sistem tubuhnya kan. Diperbaikin. Oke. Tapi kalau misalnya kayak untuk perbaikan gizinya gitu ya, perbaikan nutrisinya itu seharusnya ibu hamil tuh mengonsumsi yang bagaimana dokter? Sebenarnya tuh nggak ada. Yang selalu kita dalam praktek sehari-hari menganjurkan ya 4 sehat 5 sempurna seperti biasa saja. Cukup kalori, protein, lemak, vitamin mineral lainnya yang dikonsumsi sehari-hari, itu aja.
Oke, ya jadi nggak usah yang harus Spesifik nggak ada. bagaimana-gimana Ya, gitu ya. Kalau vitamin dokter? ya vitamin kalau sudah dapat cukup dari dokter ya harus diasup, dia makan. Oh, Itu kan ya ya. udah komposisinya sudah cukup Mm-mm, memadai mm-mm. bagi ibu-ibu hamil kan. Heeh. Oke, baiklah kalau begitu ya. Lanjut lagi, saya ingatkan kembali silakan pendengar di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090, atau bisa langsung chat kami di aplikasi RRI Digital ya. Jadi seperti yang disebabkan tadi banyak faktor penyebab ya, faktor resikonya juga salah satunya sudah disampaikan, tanda-tandanya juga sudah disampaikan. Nah, jadi kalau berbicara soal apa kayak faktor usia gitu dokter Mm-mm, ya. mm-mm. Nah, pada ibu yang sedang mengandung gitu ya. Apakah juga ini menjadi salah satu bisa menyebabkan nantinya ketuban bertahan lama apa tidaknya di dalam Ah, kandungan gitu dokter? jadi kalau usia sih nggak ada, tidak mempengaruhi secara langsung ya, Heeh. tetapi faktor-faktor resiko yang saya sebutkan tadi itu yang sangat berperan di dalam terjadinya pecah ketuban dini. Kalau umur Hmm. sih nggak ada. Jadi ya apa maksudnya, faktor-faktor resiko yang Mm-mm. terjadinya itu yang menyebabkan terutama di selaput ketubannya itu terjadi peregangan, terjadi Hmm. infeksi sehingga Mm-mm. melemahkan daripada selaput ketuban itu sendiri gitu aja. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ketubannya pecah gitu ya dokter Mm-mm. ya. Memang kan tidak apa kalau misalkan dalam cukup umur ya tidak bahaya lah ya bisa Mm-mm, dibilang gitu. mm-mm. Tapi kalau misalkan tidak cukup usia Ya, kandungannya ya dokter ya. ya. Nah, apakah ini akan menyebabkan komplikasi? Iya, pasti. Jadi gini, secara garis besar, ketuban pecah dini itu komplikasinya berpengaruh sekali kepada janin ya, Mm-mm. pada ibunya juga. Jadi bisa menyebabkan infeksi pada selaput lendir dari janin disebut dengan chorioamnitis. Oke. Bisa jadi lebih berat kasusnya ini bisa sampai ke pneumonia, Hmm. meningitis atau terjadinya sepsis ya, sangat berbahaya. Kemudian kalau dia terjadi pecah ketuban juga dia bisa menyebabkan terjadi penekanan pada tali pusat. Seperti Hmm. kasus-kasus seperti letak melintang. Mm-mm. Kalau letak melintang kan di bagian bawah itu tidak terdapat badan bagian-bagian janin Mm-mm. longgar gitu ya. Jadi kalau dia pecah ketuban, tali pusat itu akan keluar dulu, terjadi prolaps tali pusat yang terjadi kompresi daripada tali pusat yang bisa menyebabkan gangguan daripada asupan oksigen dan lain-lain terhadap bayi dan bisa menyebabkan terjadi kematian juga pada janinnya ya. Hmm. Kemudian kalau kehamilan prematur misalnya pecah ketuban di usia kurang dari 37 minggu juga Mm-mm. bisa menyebabkan hal-hal yang berkomplikasi berat kepada bayinya karena paru-parunya belum matang. Nah, Hmm. makanya biasanya kalau dia datang di usia kurang dari 37 minggu, kita lihat dulu. Setelah anamnesa, kita lihat dulu ada bukaan atau enggak, Mm-mm. kontraksinya seperti apa. Kemudian kita USG, ada enggak seberapa banyak sisa air ketubannya. Ya. Kalau masih bisa kita melakukan pematangan paru-paru dulu, kita lakukan dulu dan pemberian antibiotik supaya mencegah terjadinya infeksi pada bayinya. Itu. Oke, berarti Oke. kalau misalnya kita tarik ke belakang ya, apa fungsi dari air ketuban Iya, ini gitu air dokter ya? ketuban itu ya tempat dia memang hidupnya, janin itu Mm-mm. di dalam air ketuban dia meminum, Iya. dia mengeluarkan air kemihnya di situ diminum lagi jadi berputar di situ. Disitulah dia Hmm. dan dia Dunianya dia ya di dunianya situ di ya situ dokter yang ya? melindungi bayi di dalam Iya. kandungan itu adalah air ketuban. Jadi kalau air ketubannya udah kering, Mm-mm. udah nggak ada lagi kan dia tidak sejahtera lagi dia Iya iya di iya. dunianya itu makanya Heeh. bisa menyebabkan stres pada Oh, bayi oke. gitu. Tapi dokter, berapa lama nih bayi bisa bertahan ketika ketuban itu pecah gitu ya dokter Nah, ya? itu. Jadi gini, di dalam sehari-hari kita Iya. praktek, apabila sudah keluar ketuban segera mungkin ke Heeh, heeh. fasilitas kesehatan yang terdekat karena kita berharap kalau dia sudah cukup bulan, Mm-mm. cukup matang si bayi, kita usahakan sebelum 12 jam segera lahir bayinya. Kita Hmm. lakukan induksi Mm-mm, namanya ya, mm-mm, apa istilahnya perangsangan supaya mm-mm, dia cepat lahir. mm-mm. Karena takutnya kalau lebih dari 12 jam anak ini tersangka infeksi karena masih banyak sekali yang harus diperiksa bayinya lahir.
leukositnya atau bayinya itu mengalami apa gitu, infeksi apa kan, jadi kasihan sebenarnya. Nah, kalau dia itu datang pecah ketuban belum cukup bulan, itu tadi kita lakukan dulu antisipasi pematangan paru-paru bayinya, kita pemberian antibiotik, dan kita lihat sejauh mana berapa sisa air ketuban yang ada sekarang saat ini gitu. Berarti diukur ya dokter Diukur ya? apakah bisa dipertahankan dulu dengan pematangan, apakah memang harus dilahirkan kalau terjadi stres pada bayinya gitu. Tapi kalau tadi soal mengenali bagaimana tanda-tandanya gitu ya dokter ya, itu kan tadi dia mengeluarkan air seperti itu ya, Ya, basah ya di sekitar misfinya itu. Nah, apakah ibu hamil juga akan merasakan mual begitu atau sakit perut gitu dokter? Ya, tanda-tandanya gini, kalau di air ketuban pecah ada tekanan bagian bawah daerah panggul, bisa nyeri ya. Kemudian dia merasa basah di daerah area sekitar vaginanya ya. Dia akan menanyakan kepada tenaga medis biasanya. Makanya disarankan pakai pembalut. Nanti kita bisa lihat warnanya jernih atau apa. Tidak berbau ya. Tapi kalau dia berbau bisa juga air kencing kan. Ya, itu air pipisnya. Jadi kita harus bisa membedakan. Jadi ya itu untuk mengenal secara dini, segera ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit akan dilakukan tes untuk mengetahui keasaman pH dari vaginanya. Kita ada alat namanya lakmus, kertas lakmus. Kalau dia berubah warna ya pasti itu ketuban. Gitu. Harus rawat inap. Gitu ya. Berarti kalau misalnya ketubannya pecah gitu ya dokter ya, ya apa posisinya juga itu sebelum ditanganin ya, sebelum ke dokter itu akan tetap ngalir terus gitu ya dokter? Iya, kalau air ketuban pecah itu dia akan mengalir terus tanpa bisa kita tahan. Beda dengan buang air kecil beda. Jadi dia akan mengalir perlahan atau dia keluar deras langsung begitu. Oke. Bisa perlahan, bisa keluar langsung banyak. Bisa langsung banyak ya. Nah, biasanya nih ya kalau misalnya sudah terjadi seperti ini kan nggak jarang tuh banyak juga yang mungkin dalam penerimaan maksudnya dirinya itu kayak panik gitu ya dokter ya. Nah, apa saran dokter ketika mungkin ibu hamil ya mengalami hal serupa gitu dokter? Oke, itu pesan saya, apabila kita mengalami suatu kehamilan ya umur berapa saja, kita tidak mempunyai info yang banyak tentang air ketuban, hanya saran dari kami sebagai dokter kandungan, segera apabila mengetahui ada air yang keluar dari vagina, baik itu mengalir secara perlahan atau banyak dan basah di daerah vaginanya, segera ke fasilitas kesehatan. Di situ akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah ini air ketuban atau bukan? Karena kita ada pemeriksaan yang akan dilakukan di situ. Jadi nggak usah panik, tapi harus segera ke rumah sakit. Pada usia kandungan berapa nih dokter ya biasanya rentan terjadi pecahnya air ketuban itu dokter? Di dalam literatur tidak ada disebutkan pecahnya rentan pada usia berapa. Bisa terjadi di usia berapa saja, tergantung faktor predisposisi penyebab yang tadi saya sebutkan. Bisa kurang dari 24 minggu, bisa di antara trimester kedua, bisa di trimester ketiga. Itu. Oke, sangat ini ya dokter ya, maksudnya mulai dari yang sangat muda sampai dengan dia usia kehamilan yang cukup sangat beresiko. Iya, sangat beresiko ya. Kalau misalnya ya ketubannya pecah di usia sangat muda sekali, di bawah 6 bulan itu kan jauh masih menunggu dia cukup bulan. Nah, faktor resiko kematian janin ya pasti lebih besar gitu. Itu makanya harus lebih mengenal sejak dini bagaimana ketuban pecah itu. Udah bener saya yang bawain berarti dokter. Oke, saya lanjutkan kembali ini, saya bacakan lagi WhatsApp dari 08958096 ya. Oke, selamat siang dokter. Ini Bu Meli yang ada di Sekojo. Saya mau bertanya, apakah dengan ketuban pecah itu anaknya kemudian lahir bisa normal atau mutlak sesar? Oh, baik, bagus pertanyaannya. Gini, setiap pasien yang datang dengan keluhan air ketuban pecah duluan ya, pecah dini, itu akan kita periksa. Kalau dia sudah langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, dilakukan dulu anamnesis ya.
kapan ketubannya pecahnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan keasaman pH vaginanya. Kalau memang itu ketuban positif, dia akan berubah. Kemudian petugas kesehatan di IGD akan melakukan pemeriksaan. Jadi dari berapa lama pecah ketuban itu menentukan ya. Kemudian lakukan pemeriksaan dalam, ada bukaan atau enggak. Nah, jadi dari anamnesis tadi ya saya kembali lagi usia kandungannya dulu. Iya. Cukup bulan atau belum cukup bulan kan, di atas 37 atau kurang dari 37 minggu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam atau kita lakukan spekulo dulu, mengalir secara aktif atau dia hanya tidak aktif lah gitu ya, tapi dia ada keluar cairan dari vaginanya. Kemudian lakukan pemeriksaan dalam. Biasanya kita melakukan pemeriksaan apabila dia tidak terjadi pembukaan, kehamilannya belum cukup bulan, biasanya kita akan, dan di USG sisa kehamilannya itu masih sisa ketuban masih ada, kita akan pertahankan dulu paling enggak 2 hari. Kita lakukan pemberian kortikosteroid, pematangan paru-paru bayinya. Nah kemudian kita evaluasi lagi apakah terjadi perkembangan seperti apa, janinnya masih tetap baik dan tidak, ketubannya masih tetap jernih atau berubah, atau terjadi tanda-tanda infeksi. Kalau terjadi tanda-tanda infeksi dan pembukaan juga belum terjadi bertambah, kita akan melakukan evaluasi dulu apakah ini bisa dilakukan normal atau sesar, karena itu tergantung dari jumlah air ketuban juga, dari bukaannya juga. Jadi tidak seluruhnya harus disesar. Kalau memang dia datang sudah bukaannya lebih dari 4, kehamilan cukup bulan, dan dia progres ya naik ke pembukaannya itu, ya kita paling lakukan pemasangan infus, pemberian antibiotik, kita observasi, evaluasi. Kalau pembukaan sampai 10 udah bisa lahir, tidak ada masalah lain-lain lagi, dia akan lahir normal. Kecuali ada penyulit tadi, kita lakukan segera untuk menyelamatkan bayinya, yaitu lakukan sesar. Jadi harus ada indikasinya lah. Oke, berarti tidak semata-mata harus ketuban itu pecah harus sesar. Oke. Nah, gini kan tadi kita berbicara soal apa yang dirasakan gitu ya dokternya, bisa perut sakit begitu ya dokter ya. Kenapa mesti sakit gitu perutnya tuh dokter? Karena berarti dia ada kontraksi, ada peregangan. Kontraksinya itu yang bikin sakit tuh ya dokter ya. Kram bisa juga ada terjadi kontraksi yang peregangan yang hilang timbul, yang mungkin dirasakan seperti hal yang biasa, ternyata itu adalah suatu kontraksi yang timbul terjadi peregangan pada selaput ketubannya yang menyebabkan terjadinya pecah tadi. Nah, kalau misalkan penanganan untuk bayi yang lahir karena memang kondisi ketuban ibunya sudah pecah begitu ya dokter, apakah sama ya perawatannya dengan yang bayi pada umumnya gitu ya dokter ya? Jadi gini, kita tadi kembali, kalau dia datang dilihat dulu usia kandungan ya. Kalau dia kurang dari 37 minggu atau dia lebih dari 37 minggu, kita akan beda untuk melakukan perencanaan ya. Kalau dia kurang dari 37 minggu, dia sudah ketuban pecah dini dulu, kita lihat dulu yang tadi pemeriksaan anamnesis, berapa lama dia pecah ketuban, ada bukaan atau tidak. Kita akan memberikan suatu persiapan namanya ruang NICU dulu ya, takutnya bayi ini kan belum matang. Nah kalau dia memang ada kesempatan untuk lakukan pematangan, kita pemberian kortikosteroid dulu 2 hari. Aman. Kalau memang terjadi juga masalah, ya akan dilahirkan. Nah penanganan kelahirannya itu tergantung, bisa sesar bisa normal. Nah kalau pecah ketuban pada kehamilan 37 minggu, dia segera lahir, tidak perlu mungkin pemeriksaan apa-apa terhadap janinnya. Tapi kalau dia pecah ketubannya lebih dari 12 jam, biasanya dokter anak akan memberikan saran pemeriksaan leukositnya dulu. Apakah anak ini terinfeksi atau tidak? Karena kalau lebih dari 12 jam disangka terinfeksi. Gitu. Makanya kita harus benar-benar memberikan informasi kepada ibunya. Kapan ibu pecah ketubannya? Kita minta, maksudnya dari kemarin, berarti udah 24 jam. Kita harus memberi informasi kepada dokter anak. Mungkin akan lakukan pemeriksaan lanjutan. Gitu. Berarti tidak
Berarti akan bisa tidak langsung menggendong bayinya begitu ya dokter Iya, ya? banyak kejadian Iya. anaknya itu masuk ke NICU atau ke Perina, itu Heeh. pemberian antibiotik dulu. Ibunya Ya. boleh pulang, anaknya nggak boleh pulang. Iya, Nah, jadi gitu. ketuban pecah dini itu memang menjadi persoalan dilematis Iya, ibu hamil ya dokter benar, ya. sangat berisiko. Sangat beresiko begitu ya. Tapi ya itulah makanya kita harus mengetahui. Jadi Mm-mm. untuk penanganannya nanti agar lebih tenang Iya, begitu ya dokter jangan ya. panik, Jangan segera ke rumah panik, sakit. segera ke rumah sakit ya. Baik. Nah, silakan mendengar, kami masih tunggu partisipasi Anda lagi di 0821 7927 9090 untuk WhatsApp, atau bisa langsung chat kami di aplikasi RRI Digital. Bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Bisa juga telepon di 0711 369977 ya. Kita masih berbincang-bincang ini di Ngobrol Sehat mengenal tanda-tanda dini ketuban pecah pada kehamilan. Masih bersama Dr. Heni Luniagus Hardida SPOK Kamars ya, dokter kandungan Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang. Nah, jadi tadi sudah disampaikan ya berapa lama bayi bisa bertahan ya setelah ketuban pecah dini begitu ya. Terus penanganannya juga seperti apa. Nah, kalau misalnya ini kejadian, maksudnya kan misalnya terjadi di rumah begitu ya dokter ya. Mm-mm. Berarti kalau misalkan misal nih kan jarak jarak rumah sama Rumah sakit rumah jauh. sakit atau tempat kesehatan lainnya tuh jauh ya dokter ya. Penanganan seperti apa yang harus kita lakukan terlebih dulu gitu dokter? Ya, mungkin kalau di daerah-daerah ya Mm-mm. yang rumah sakit jauh dari tempat tinggal, ya sebenarnya segera aja lah ke rumah sakit Iya. dulu, karena Apakah kita misalnya ya uh, dokternya mau membersihkan dulu gitu di apa area area-areanya ya, ya, ya boleh, boleh itu ya. tetap harus kita jaga kebersihan, cuma ya tetap air ketuban akan ngalir terus kan, Oh jadi harus iya. segera karena yang dikhawatirkan Mm-mm. volumenya akan banyak Lebih banyak ya berkurang. dokter ya. Iya, Iya, oke. Berarti dokter tadi menyarankan pakai pembalut ya dokter ya? untuk membedakan ini air ketuban atau apa Iya, ya, iya, jadi iya. dia biar tahu Oh, ya, iya, ya. jadi pakai pembalut aja, jadi dia Mm-mm. bisa, oh kan ya pembalut kan menyerap Mm-mm. air. Seperti apa air yang diserap itu? Kalau Mm-mm. dia bening, Mm-mm. tidak beraroma, Mm-mm. aromanya ada tapi amisnya samar banget. Mm-mm. Kemudian tidak baru apa namanya, aromanya itu yang khas ketuban itu kadang-kadang berbau juga manis gitu ya. Mm-mm. Amisnya amis sangat samar itu, jadi dia akan menentukan ini, oh ini bukan kencing gitu kan, bukan air pipisnya. Iya, iya. Nah, itu. Oke. Karena kalau dia sudah tahu tuh air ketuban, Mm-mm. ya harus segera ke rumah Iya. sakit. Tapi dokter, kalau berarti pecahnya air ketuban Mm-mm. ini, berarti apakah memang merupakan salah satu tanda memang bahwa persalinan sudah dekat? Karena kan sering kita mendengar ya, Iya, udah pecah ketuban ini udah mau lahiran nih iya, ya, iya, kan iya, iya, gitu iya, iya. gitu. Memang kalau pecah ketuban itu sebenarnya hal yang normal. Oke. Cuma tergantung pecahnya kapan di usia kehamilan yang seperti yang tadi berapa Iya, minggu iya. kan. Kalau memang sudah cukup bulan, Heeh. apalagi dia datang sudah bukaan besar di fase aktif ya, namanya bukaan 4, itu hal yang biasa, Heeh. aman gitu ya. Jadi biasanya proses persalinannya udah nggak lama lagi. Di Oh. bawah 12 jam juga udah lahir biasanya, kalau nggak ada penyulit ya. Iya. Kecuali kalau ada penyulit ya pasti akan melakukan prosedur-prosedur lain lah ya. Heeh. Nah, kecuali kalau dia di bawah 37 minggu, yang itu kita takutnya Mm-mm. bayinya belum mateng tapi sudah pecah ketuban. Nah, Iya. itu harus segera kita lakukan penanganan gitu. Oke, baiklah. Baik dokter, kita break dulu, nanti kita lanjutkan kembali ya. Pendengar jangan kemana-mana, kita masih di Ngobrol Sehat bersama Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang ya. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi, Macerina. Pagi juga Macesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini? Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh. Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah? Terapa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
Tapi Maci Desi tuh kan dia divonis HIV tuh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi. Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi itu tidak akan tertular. Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace. Aman tuh Mace, ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang. Itu, musuhnya kalahin. Dit, main HP itu matanya nggak boleh deket-deket. Itu loh layarnya. Minimal 40-50 cm lah. Victory! Yes, menang. Musuhnya kalah juga. Huhu. Dit, denger nggak apa kata kakak tadi? Iya. Apa coba? Kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar kan? Minimal 40-50 cm. Terus, kenapa masih deket-deket? Kamu mau? Masih muda matamu jadi rusak? Terus rabun? Maaf kak, habis gamenya seru banget. Adit sampai gak sadar kalau mata Adit sedekat itu dengan layar HP. Ya sudah, lain kali ingat-ingat lagi ya kalau main HP. Mata nggak boleh deket-deket dengan layar. Oke kak, siap. Dengan mata sehat, Anda dapat melihat dengan jelas. Ayo, jaga kesehatan mata Anda agar rutinitas sehari-hari jadi lebih nyaman. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobrol Sehat. Ini kerjasama Radio Republik Indonesia Palembang dengan Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang. Kita masih berbincang-bincang ini mengenal tanda-tanda dini ketuban pecah pada kehamilan. Kita masih bersama Dr. Heni Luniagus Hardida SPOGK Mars ya, dokter kandungan Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang. Nah, kita lanjutkan kembali ya dokter ya perbincangan kita mengenal tanda-tanda dini ketuban pecah pada kehamilan. Kalau tadi kita sempat bahas mengenai ini harus dipastikan dulu apakah yang keluar air kencing gitu ya, apakah yang keluar air ketubannya. Nah, bagaimana kita membedakannya? Apa sih bedanya gitu ya dokternya? Oke, itu pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi gini, bunda-bunda yang di rumah ya, sebenarnya mudah membedakannya. Jadi tadi kalau kita merasa vagina kita itu basah, keluar air, ini apa ya? Keluar air keputihan atau air ketuban atau apa? Tadi satu caranya pakai pembalut. Nah, pembalut itu kan meresap. Satu, kita bisa membedakan warna dan baunya. Nah, kalau air ketuban pecah itu kita nggak bisa nahan. Dia akan ngalir terus. Bisa sedikit, bisa langsung deras. Tapi kalau air kencing itu berwarna ya kekuningan dan baunya juga beda. Kemudian kita bisa nahan kalau air pipis. Tapi kalau ketuban kita nggak bisa nahan, itu bedanya. Itu yang paling penting Ibu ketahui. Oke. Nah, kalau saya tanyakan juga nih dokter ya, isi dari air ketuban itu apa sih dokter? Ya itu tempat ya. Jadi air ketuban apakah itu ada kandungan apa gitu ya dokter ya? Banyak gitu. sih. Jadi itu kesejahteraan daripada janinnya ada. Jadi isinya itu adalah air kencing dari janin. Kemudian dia minum lagi, dia kencing lagi, dia minum lagi, kencing lagi gitu. Jadi ya banyak sih ya proses untuk kelangsungan dari janin itu sendiri ya mengandung mineral-mineral dan untuk pertumbuhan janin di dalam rahim. Jadi kalau selama ini yang kita ketahui bahwa di dalam air ketuban itu sangat berpotensi sekali terjadinya
kalau dia pecah ketuban itu, kalau terjadi pecah dini itu terjadi potensi menginfeksi pada janinnya, karena memang itu adalah alamnya dia. Ya. Selama dia di dalam kandungan, dia akan bertumbuh berkembang di dalam air ketuban, Iya. gitu. Jadi kalau bisa sedapat mungkin jangan sampai dia pecah selaputnya. Iya. Jadi tetap airnya steril gitu Iya. ya. Oke. Berarti itu susah menjaga biar tidak pecah itu tadi ya dokter Iya, ya. jadi biasanya itu kalau ibu-ibu konsul dengan kita Iya. dokter ya, dia mengalami kontraksi palsu, ada ya gitu istilahnya, perutnya kenceng-kenceng. Tapi kita tanya ini masih interval berapa lama ibu? Misalnya masih jarang ya, Iya. berarti itu mungkin dia capek ya. Iya, iya. Jadi kita istirahatkan aja, harus bed rest ya. Dan kemudian kita tidak menganjurkan untuk berhubungan dulu, Oh, karena gitu. kan bisa juga menyebabkan tadi peregangan pada air selaput ketubannya. Oh, begitu ya dokter ya. Iya. Oke. Berarti memang karena memang itu dunianya si bayi ya Iya, dokter ya, yang memang harus benar-benar dijaga ya, karena dia makan, minum, pipis di situ, situ semua iya. ya dokter ya. Heeh. Kalau misalkan itu biar ambil gitu kan habis selesai gitu ya dokter ya. Makanya kayaknya memang susah-susah gampang susah gitu ya Iya. dokter ya menjaganya ya. Makanya kalau dia sudah pecah ketuban itu cuma satu, segera ke rumah sakit. Jadi kita bisa tahu bagaimana penanganan terhadap janinnya. Oke. Nah dokter, kita ini juga walaupun dari zaman ke zaman selalu mengalami perkembangan zaman gitu ya, pasti kan masih ada juga nih mitos-mitos seputar kehamilan ya. Apalagi mitos-mitos, mungkin mitos-mitos ketuban pecah apa segala macam, itu bisa dokter sampaikan kepada publik tidak sih? Apa sih mitos-mitos yang memang harus kan banyak ya dokter ya nasihat-nasihat yang sebenarnya kadang orang menyampingkan medisnya dibanding dengan yang non medis gitu kan dokter ya. Ya sebenarnya dulu ya mungkin ketuban itu bukan dianggap suatu hal yang penting, karena mungkin ilmu pengetahuan dan informasi zaman dulu mungkin tidak sebagus sekarang kan. Kita ibu hamil juga bisa melihat di media sosial dengan segala macam yang terbaru sekarang ya. Jadi saya rasa mitos-mitos itu nggak begitu banyak menjadi acuan untuk ibu-ibu hamil zaman sekarang ya, karena sudah banyak sekali ibu-ibu hamil muda terutama ya udah mengerti bagaimana ketuban pecah dini dan harus bagaimana dia menghadapinya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada nih yang bilang misal ya dokter ya, harus banyak-banyak minum kelapa biar air ketubannya nanti jernih kayak kelapa. Itu mitos apa fakta ya dokter? Sebenarnya itu mitos ya. Mitos ya. Nggak ada hubungannya. Kan biasa ya dokter ya. Ya karena ya ibu Masih kebidan banyak minum air ya. Ya kita iyain aja lah. Baiklah kalau begitu. Nah jadi pendengar, kita masih ada beberapa menit ke depan ya, masih ada kesempatan untuk nanya-nanya nih. Masih kita buka di 0821 7927 9090 untuk WhatsApp kita, atau bisa langsung komen saja di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya, mengenai ketuban ya, mengenai ketuban pecah dini ini ya. Jadi tadi sebenarnya sudah banyak sekali ya yang sudah dijelaskan ya, fungsinya begitu kan ya, terus juga bagaimana apa yang harus kita lakukan begitu ya ketika air ketuban itu pecah ya. Nah kalau berbicara soal genetik gitu dokter ya, ada pengaruhnya nggak ketuban pecah? Nggak ada ya dokter ya? Siapa tahu kan adik-beradiknya semua ketubannya pecah, nanti adik yang satu lagi. Ya di dalam teori sih saya membaca literatur sih nggak ada kalau hubungan genetik. Cuma memang faktor resiko bila dia kehamilan sekarang ini mengacu kepada kehamilan sebelumnya, ada nggak di riwayat pecah ketuban sebelumnya juga. Nah, kita harus waspadain gitu, karena itu faktor resiko untuk kehamilan sekarang. Apakah dengan pecahnya ketuban gitu ya dokter, kan kontraksi nih di dalam ya, itu berpengaruh pada stretch mark ibu hamil? Enggak ya. Berarti kalau ada yang bilang kayak gitu mitos ya dokter ya. Sama kayak air kelapa tadi ya dokter ya. Oke. Nah jadi mitos-mitos tuh perlu kita luruskan ya dokter ya. Jangan sampai nanti viral mitos daripada yang sesungguhnya ya. Oke. Nah, saya mau bacakan kembali nih di
WhatsApp kita nih di 0821 7927 9090 ya. Dari 0812 7314 sekian-sekian, tidak disebutkan namanya. Selamat siang dokter. Saya saat ibu hamil tuh mengalami kondisi ketuban pecah ya. Apakah memang diwajibkan untuk semua ibu itu berpisah dengan anaknya ketika anaknya mendapatkan perawatan begitu? Apakah tidak boleh mendampingi begitu dokter? Oh, Mhm. oke, terima kasih. Selamat siang Ibu. Kalau mendampingi maksudnya mendampingi Mungkin pas anaknya di ini kali ya dokter ya? Anaknya di Oh, rumah sakit gitu ya? waktu dia lahir Iya ya. iya. Heeh. Ya tergantung, anaknya ini kan kalau udah lahir memang ditangani oleh dokter anak. Iya. Kalau dia terjadi komplikasi dan diduga ada infeksi, kan dia mendapat perawatan. Mm. Biasanya kalau hanya perawatan tidak di ruangan NICU, dan hanya di perina, ibunya masih bisa, cuma dia karena anaknya dirawat ya, tapi anak ibunya bisa datang untuk menyusuin, masih bisa. Tapi kalau dia sudah di NICU dan mengalami komplikasi yang berat kan memang dipuasakan bayinya gitu. Tergantung kondisi komplikasi apa saat itu yang terjadi pada bayinya. Oh oke ya, berarti masih dilihat dulu gitu ya Iya, dokter ya, case-nya ya seperti apa ya. Tapi kalau misalkan nggak terlalu gimana ya Bisa menyusui, iya, tapi bisa aja ibunya ya, Kan, ya. datang berkunjung gitu kan. Selama dia dirawat bisa menyusuin, dan kalau memang antibiotiknya masih dirasa perlu sama dokter anak, ibunya pulang duluan ke rumah ya nggak apa-apa, anaknya tetap dirawat, ibunya datang untuk menyusuin. Oke, baiklah kalau begitu ya. Lanjut lagi nih pendengar ya di 0821 7927 9090 ya, atau bisa langsung saja di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang pendengar, untuk Anda yang mau bertanya ya mengenai seputar kehamilan nih, boleh juga ya sama dokter kita di sini ya. Oke. Nah, kalau apa tadi dokter ya? Kalau kan tadi kan itu bisa keluar dengan jumlah yang besar begitu ya dokter ya. Apakah tidak disarankan untuk selain pembalut gitu dokter? Karena takutnya kalau misalkan jumlah keluar yang besar kan pembalut juga tidak menampung, apa pampers dewasa harus dipakai gitu dokter ya. Ya boleh, Boleh aja ya, dokter ya? istilahnya pembalut. Tapi kalau dia pakai pampers ya nggak apa-apa. Nggak Karena apa kalau juga ya? dia ngerasa lebih nyaman, lebih banyak yang keluar ya terpaksa ditutup dengan pampers kan. Ya, heeh. Hanya untuk ngebedain aja Heeh. bahwa itu air ketuban atau air kemih Iya, kali ya. heeh. Kemudian nanti tetap dilihat, kalau udah sampai di rumah sakit kita ngelihat ketubannya masih sisa masih banyak atau enggak gitu kan. Karena kita ingin menentukan sikap kita seperti apa untuk kehamilan yang sekarang. Oke, gitu. sepertinya ada telepon dokter. Kita Oke. terima dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa, di mana Pak? dengan Kliwon Pulau Rimo. Pak Kliwon di Pulau Rimau. Silahkan nih Pak, mau nanya apa? Tapi Bapak nggak hamil kan Pak? Guyon ya Pak. Oke Pak Kliwon silakan. Oke, makasih Mbak ya. Ya. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Pak Kliwon. Ini ya kata Mbak Tasa, bukan saya sedang hamil, bukan. Tapi anak saya ini nampaknya untuk perempuan Ah. itu umur lulus kemarin berarti sekitar 22 tahun. Iya. Itu kemarin sudah konsultasi pranikah itu dok. Nampaknya pasangan itu belum ingin buru-buru hamil dok. Oke. Terus pertanyaan saya, karena saat ini yang saya tahu ada berita entah hoax entah bukan, kalau menggunakan kontrasepsi seperti sonte, pil dan pokoknya yang itulah, itu membuat kandungan itu kering sehingga ada kemungkinan tidak hamil pasca pelepasan alat kontrasepsi itu. Oke. Itu benar apa hanya isu yang perlu kita sampaikan dokter? Oke. Terima kasih Mbak Tata, Ya. dokter. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kliwon. Nah, Oke, itu gimana dokter? terima kasih Pak Kliwon. Jadi gini, ya sebenarnya sayang ya kalau udah usia di atas 20 kenapa menunda kehamilan ya. Karena kan kalau sudah 20 tahun ya alat reproduksi dia udah siap, ya nggak apa-apa, hamil aja dulu, nanti udah 1 dia baru menjarangkan kehamilan dengan kontrasepsi. Nah, untuk pertanyaan Bapak tadi bahwa kontrasepsi itu kan ada bermacam-macam Pak.
Kontrasepsi itu ada yang mengandung hormonal dan tidak mengandung hormonal. Kalau dia mengandung hormonal itu bisa ada yang isinya hanya satu macam hormon yaitu progesteron, atau yang dua macam kombinasi yaitu estrogen progesteron. Nah, kalau tergantung pemilihannya. Tetapi sejauh ini kalau dia itu hanya menunda aja, sebaiknya pilih yang kombinasi karena dia tetap bisa mens gitu ya. Tapi kalau dia menggunakan yang single yang hanya progesteron, dia takutnya nanti tidak terjadi siklus menstruasi ya. Nah, itu bukan berarti dia kering. Pada saat dia putus KB-nya nanti dia akan kembali lagi hormon itu. Jadi itu hanya mitos, Pak. Jadi ya, tapi saran saya sih sebenarnya kalau tidak ada hal-hal yang urgent benar, silakanlah bisa hamil dulu satu anak baru menjarangkan dengan kontrasepsi. Jadi hamilnya terencana, itu aja, Pak. Oke, baiklah ya. Sudah dijawab ya pertanyaannya ya. Nah, itu yang kayak gitu nih memang harus kita tanyakan ya dokter ya. Itu semakin banyak yang kita tahu kan, jadi kita yang mitos-mitos itu kan tersingkirkan lama-lama ya dokter ya. Oke, nah dokter, ini kan fenomena yang muncul baru-baru ini juga soal egg freezing gitu ya dokter ya, pembukaan sel telur ya. Nah, dokter sendiri mempunyai pemandangan seperti apa nih untuk egg freezing sebenarnya ini? itu udah subspesialis khusus ya untuk bayi-bayi tabung atau apa ya. Jadi saya nggak begitu mendalami ya. Jadi itu kan begini prinsipnya di umur ya, usia. Di atas 35 kan memang kita tidak menganjurkan untuk hamil ya. Karena kasus-kasus tertentu misalnya dia udah usia mendekati 35 atau udah lebih 35, dia takut nanti indung telurnya udah nggak bagus lagi, indung telurnya sudah sedikit, jadi dia dibekukan dulu telurnya kan untuk menjaga suatu saat dia perlu, ya sudah akan dibuahin. Karena memang dalam fungsi reproduksi usia yang paling baik itu kan 20 sampai 35 gitu. Jadi dia mungkin sudah dapat informasi-informasi yang terbaru mengenai proses-proses bayi tabung atau apa gitu ya. Berarti salah satu upaya lah begitu ya dokter ya. Supaya nanti bisa indung telurnya yang baik-baik yang disimpannya dulu gitu kan. Dan rata-rata berhasil dokter? Saya nggak begitu mengikutin ya karena itu ada spesialis khusus ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke dokter, sebelum kita akhiri perbincangan kita, karena memang ini kayaknya dari awal sampai akhir ya semua soal ketuban ini sudah kita bahas begitu detail ya dokter ya. Awas aja kalau misalkan ada pendengar dan pemirsa masih aneh-aneh lagi ya. Dokter udah sangat menjelaskan begitu jelas ya. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita bahas? Silakan dokter. Terima kasih. Jadi gini, saya hanya memberikan satu pesan kepada bunda-bunda ya yang di rumah, yang khususnya yang lagi hamil. Rajin-rajin untuk melakukan pemeriksaan rutin untuk mengetahui tumbuh kembang janin di dalam proses kehamilannya, dan juga bagi ibu perokok atau memang dia di daerahnya itu merokok pasif, tolong menghindar atau tidak merokok kembali karena itu salah satu faktor risiko terjadinya ketuban pecah dini. Itu aja, dan apabila terjadi pecah ketuban lebih awal atau lebih cepat dari proses kelahiran atau di bawah usia 37 minggu, segera datang ke rumah sakit terdekat yang biasa ibu bisa menemui dokter kandungannya. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Henny sudah bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi menjelang siang ini ya dokter ya. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali ya dokter ya, mungkin dengan pembahasan yang berbeda ya dokter ya. Amin, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berbincang-bincang di Ngobrol Sehat bersama Dr. Henny Luniagus Hardida SPOGK Mars, dokter kandungan Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid, pendengar mengenal tanda-tanda dini ketuban pecah pada kehamilan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi olahraga lewat berita olahraga bersama RRI Pro 3.